Dia diinterogasi sesam dia diinterogasi sesam dia Interogasi. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang kisah seorang gadis asal Kanada ya. Namanya Jennifer Penn. Orang tua dari Jennifer Penn ini adalah pengungsi dari Vietnam pada zaman perang Vietnam Amerika, itu sekitar tahun 60-an itu kan. Mereka mengungsi ke Kanada. Bapaknya bernama Hue Han Pan dan ibunya bernama Beach Ha. Jadi bapak sama ibunya Jennifer Penn ini mereka bekerja pada perusahaan yang sama, namanya Magna Internasional di Kanada. Nah, pada tahun 1979 mereka melangsungkan pernikahan ya, karena kan kalau di satu perusahaan tiap hari bertemu ya pasti ini ya cinlok ya, cinta lokasi gitu. Demikian juga dengan bapaknya dan ibu dari Jennifer Penn ini. Mereka melangsungkan pernikahan, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama itu bernama Jennifer Penn, dia lahir pada tahun 1986, dan anak kedua itu bernama Felix, dia lahir pada tahun 1989. Jadi tipe dari orang tua Jennifer Penn ini, mereka itu tipe pekerja keras. Mereka itu sama-sama tipe yang perfeksionis, ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap apa yang dikerjakannya. Dan itu diterapkan pada anak-anaknya juga, kedua anaknya ini, kepada Jennifer dan kepada si Felix. Kalau dari soal pekerjaan, bapak ibunya ini sangat rajin menabung. Wah, pekerja keras untuk kebaikan dari anak-anaknya. Mereka sangat mengharapkan anak-anaknya itu meraih prestasi yang tertinggi, baik di bidang pendidikan dan bidang pekerjaannya. Makanya mereka bekerja keras, mengumpulkan modal, mengumpulkan tabungan sampai mereka berhasil mencapai taraf yang mapan. Jadi maksudnya itu mereka udah kebeli mobil, kebeli rumah, rumahnya aja besar, itu bisa muat 2 garasi mobil seperti itu. Kepada si anak-anaknya ini ya, mereka itu menerapkan aturan yang ketat. Jadi memang baik ya, ada baik dan tidak baik sih kalau menurut saya ya. Pertama, baiknya itu adalah soal disiplin, soal mengajarkan anak untuk meraih yang terbaik, mau di bidang pendidikan ataupun mau di bidang prestasi lainnya, seperti itu harus maksimal. Makanya mereka menerapkan aturan-aturan yang ketat di keseharian kegiatan anak-anak mereka. Si Jennifer Penn ini, si Jennifer Penn cilik ya, waktu itu umur 4 tahun, dia itu sudah diikutkan les piano. Kemudian setelah itu diikutkan lagi les skating. Nggak hanya sekedar les gitu ya, maksudnya itu les itu hanya bukan sekedar untuk mengisi kegiatan sehari-hari, itu dalam pikiran orang tua si Jennifer ini gitu. Dia les skating dengan target harus menjadi juara olimpiade. Dia dileskan piano dengan target harus menjadi seorang maestro piano. Pulang sekolah lanjut les skating kan, udah lumayan capek ya pulang sekolah itu, harus lanjut les skating sampai jam 10 malam. Jam 10 malam sampai rumah, dia harus segera mengerjakan pekerjaan rumah atau harus segera belajar sampai pukul tengah malam. Emang itu jadi suatu beban ya buat si anak ini. Aduh, stres deh, saya kebayang gitu ya. Jadi si anak ini bener-bener dia nggak boleh main gitu loh, ke rumah temennya itu nggak boleh ke mall-mall, itu nggak boleh. Kalaupun harus jalan-jalan itu selalu acara orang tuanya gitu kan. Jadi kalau orang tua pengen jalan-jalan ke mall, pengen jalan-jalan kemana, nah itu baru si Jennifer bisa jalan-jalan. Tapi kalau acara pribadinya dia sendiri bersama teman-temannya, nggak boleh. Hingga hal tersebut si anak ini menjadi depresi. Si Jennifer ini depresi. Cuman dia tipe anak yang bisa menyimpan perasaan gitu, terutama ke orang tuanya ya. Jadi dia kelihatan biasa aja gitu, nggak ada apa-apa, padahal dia itu depresi.
sampai dia itu menyayat tangannya sendiri. Jadi dia kalau udah pusing, udah stres sama kegiatan sehari-hari itu, otaknya udah overload gitu kali ya, dia tuh sampai suka ini nyayatin tangannya itu, disayat kecil-kecil itu, jadi untuk pelampiasan kekesalannya. Dan tiap hari ini si bapak ibunya, aduh kebangetan deh kalau saya bilang ya. Jadi mulai dari nganter itu nggak hanya sekedar sampai depan sekolah gitu, tapi ditungguin sampai si anak ini benar-benar masuk sekolah. Udah gitu sampai ke pulang sekolah setiap hari dijemput, ditungguin. Itu saking terlaluan sih kalau saya bilang ya. Buat untuk anak seumur-umur ABG itu kan waktunya mereka itu mencari jati diri ya, mereka harus banyak bersosialisasi, mestinya seperti itu. Tapi kalau ditekan terus seperti ini ya, semua anak juga bakal berontak sih, bakal ngelawan kalau saya bilang. Jadi memang harapan orang tuanya itu tercapai ya, jelas tercapai gitu, karena si anak dipus belajar terus. Nilai si Jennifer ini memang bagus-bagus, dia tuh nilainya bagus-bagus dan cukup membanggakan orang tuanya gitu. Nah, kalau soal nilai ya di sekolahnya ini, nilai B itu dianggap sama orang tuanya itu jelek. B itu jelek loh. Padahal B itu kalau nggak salah 80 ya. 80 itu baru dapat nilai B. Itu kan udah lumayan ya, 80 ke atas itu B udah lumayan loh. Jadi pengennya orang tuanya itu dapat A terus, semua nilainya Jennifer itu harus A, harus 90 ke atas terus. Hingga kadang-kadang si Jennifer ini nilainya itu nggak kurang bagus, jadi dia ngakalin nih, raportnya itu diakalin, tulisannya itu gimana caranya biar seolah-olah tampak seperti raport asli gitu, tapi nilainya A semua. Jadi dia malsuin raport itu gitu, sampai segitunya ya. Si Jennifer Penn ini ditargetkan untuk masuk ke Universitas Ryerson. Jadi pada saat tes masuk universitas itu dia itu gagal. Tapi karena saking takutnya ya sama orang tuanya gitu, karena dia telah gagal dan tidak mau mengecewakan. Kalau menurut saya sih bukan takut mengecewakan ya, tapi takut dimarahin sih ya sebenarnya ya. Hingga dia memalsukan seolah-olah dia itu keterima untuk kuliah. Dia kuliah dengan memalsukan segala sesuatunya, baik dari identitas mahasiswa dan akademik lainnya, itu dokumen-dokumen dipalsukan semua sama dia. Jadi si orang tua akhirnya percaya bahwa dia benar-benar kuliah. Dia dari rumah berangkat kuliah, padahal dia itu kerja di kafe seperti itu kan untuk cari uang, kerja sebagai instruktur piano, kalau enggak nongkrong. Jadi ya asal keluar rumah aja biar dikira kuliah seperti itu. Bahkan untuk buat nyenengin banget orang tuanya gitu ya, dia tuh bikin sandiwara, dia tuh seolah-olah dapat beasiswa dari Universitas Toronto itu, jadi jurusan farmakologi itu kan. Sampai akhirnya mungkin Jennifer mulai dipercayai ya sama orang tuanya gitu ya. Wah, nih anak gue tidak mengecewakan nih, belajarnya bener-bener rajin, prestasinya bagus gitu kan. Nah, setelah orang tuanya mempercayai si Jennifer ini, minta ngekos. Pak, saya pengen ngekos dong deket kampus aja. Kalau dari rumah ini berangkat ke kampusnya terlalu jauh. Saya pengen ngekos di deket-deket kampus sama si Topas. Ada temennya namanya si Topas tuh, cewek gitu kan. Si orang tuanya, oh ya oke, gak apa-apa deh, kamu biar lebih maksimal belajarnya, tidak terlalu capek juga bolak-balik rumah kampus terlalu jauh. Akhirnya dia ngekos di situ. Ternyata si Jennifer ini ngekosnya bukan sama temennya si Topas itu, dia ngekos sama namanya Daniel. Jadi Daniel ini adalah pacar si Jennifer ini pada saat dia masih SMA. Jadi rupanya pada saat SMA nih si Jennifer nih pacaran secara diam-diam sama si Daniel ini gitu. Begitupun pada saat ngekos ini mereka hidup bersama si Daniel, ngekos bareng.
Si Jennifer ini sambil pura-pura nyelesaikan kuliah nih ya di Universitas of Toronto ini, dia ngakunya kerja di rumah sakit juga gitu kan. Di Toronto kan jurusan farmakologi kan, makanya dia keterima kerja di rumah sakit. Nah sebenarnya itu dari sini ya masalahnya, maksud saya tuh kenapa sih si Jennifer ini pakai berpura-pura kerja di rumah sakit segala gitu loh. Padahal sandiwara selama ini kan udah aman gitu ya. Jadi dia itu sandiwara lagi ke orang tuanya, wah saya keterima nih di rumah sakit di Toronto gitu. Nah si orang tua ini diam-diam itu curiga ke si Jennifer, kok dia ini kerja tapi kok nggak ada seragam rumah sakit, nggak ada, terus identitas suster ya atau identitas apa gitu yang menunjukkan dia karyawan rumah sakit itu nggak ada gitu loh. Hingga pada suatu hari orang tuanya si Jennifer ini ngotot, maksa mau nganter si Jennifer ini kerja ke rumah sakit. Kamu kerja saya anter, ayo sama bapak sama ibu. Si Jennifer mulai ini kan grogi, waduh dianterin. Si orang tuanya ini maksa, ayo saya anterin. Akhirnya mereka berangkat nih ke rumah sakit yang di Toronto itu kan, berangkat set. Jadi begitu sampai rumah sakit, si Jennifer ini tanpa ngomong apa-apa langsung berlari ke dalam rumah sakit. Kan malah mencurigakan sekali ya, maksudnya itu biasa aja gitu ya. Oke, thank you mami, thank you papi, saya kerja dulu gitu kan mungkin lebih gak mencurigakan ya. Tapi dia begitu depan rumah sakit langsung buka pintu langsung lari ke dalam rumah sakit. Ya jelas tambah curiga ya orang tuanya. Si bapaknya ini langsung nyuruh ibunya, kamu buntutin itu si Jennifer. Si ibunya ngebuntutin, wah dikejar si anaknya sampai ke dalam rumah sakit. Si Jennifer kan tahu, waduh ibu gua ngejar. Dia lari masuk rumah sakit sampai ke ruang UGD, sembunyi di situ. Si ibunya ini nyariin aja, nggak ketemu kan. Sampai akhirnya dia nanya-nanya ke yang lain, bener nggak si Jennifer Penn ini anaknya itu kerja di rumah sakit itu? Jangankan kerja di situ, kenal aja nggak ada yang kenal gitu kan. Karyawan-karyawan rumah sakit itu siapa Jennifer Penn, orang dia emang bohong-bohongan gitu kan, nggak ada yang kenal tuh. Hingga sampai akhirnya si orang tuanya ini lanjut penyelidikannya, mereka menyelidiki ke tempat kos-kosannya si Jennifer. Dapat info dari teman-temannya, ternyata si Jennifer ini tidak ngekos bersama si Topaz itu, temennya itu yang cewek. Ternyata dia ngekos bersama si Daniel, pacarnya. Kedua orang tuanya marah, kebayang marahnya seperti apa. Ditungguin nih anaknya sampai pulang. Malam anaknya pulang, si Jennifer ini pulang malam-malam. Langsung disuruh duduk, dimarahin habis-habisan. Udah gitu sama bapaknya itu diusir Jennifer. Kamu pergi dari rumah ini, jangan tinggal di sini lagi. Tapi untungnya namanya ibu ya, biar gimana kalau ibu kandung kan tetap tetap ngebelain anak gitu ya. Jadi akhirnya ditahan-tahan, jangan udah biar aja si Jennifer di rumah, jangan diusir, seperti itu sambil nangis-nangis ibunya itu. Akhirnya si Jennifer tidak jadi diusir, dia tetap di rumah. Jadi laptop si Jennifer ini sama handphonenya itu ditahan sama orang tuanya dan hanya boleh dipakai sama si Jennifer ini di hadapan orang tuanya. Dan itu pun makainya sama-sama gitu. Jadi maksudnya misalnya si Jennifer punya pesan dari teman-temannya itu sama-sama ngeliat gitu. Coba buka pesannya apa aja sih. Jadi udah gak ada privasi lagi buat Jennifer di rumah itu. Dia hanya diperbolehkan berkegiatan ngajar piano. Dia kan emang guru piano ya. Terus semua pekerjaan apapun, baik yang benar, baik yang bohong, disuruh keluar sama ayahnya. Keluar dari seluruh pekerjaanmu, fokus ke piano aja yang dibolehin. Dan dia tidak boleh berhubungan lagi dengan Daniel pacarnya. Itu mah pasti dah. Itu mah dia benar-benar gak boleh untuk berhubungan lagi. Tapi walaupun dilarang ya, si Jennifer sama Daniel ini tetap menjalin hubungan loh secara diam-diam gitu ya. Hingga suatu ketika si Daniel ini merasa gak kuat gitu loh. Jadi si Daniel ini sepertinya nyerah gitu ya, atau udah gak tahan lagi. Karena dia merasa gua udah gak disetujui nih sama orang tua si Jennifer nih. Udah gitu hubungan juga susah, ketemu aja susah gitu kan. Akhirnya dia
nggak tahan lagi, dia dapat pacar baru. Si Daniel ini dapat pacar baru, si Jennifer akhirnya tahu dari kabar teman-temannya itu, tahu dia bahwa pacarnya si Daniel ini telah selingkuh dan punya pacar baru. Si Jennifer ini marah guys, dia marah, cuman marahnya ini rada ekstrim ya, dia melampiaskannya ini rada ekstrim loh. Dia mengarang sandiwara, dia nelpon ke si Daniel, dia bilang bahwa Daniel, ada sekelompok orang telah menyerbu ke rumahku, mereka mau memperkosaku. Kemudian ada juga yang menembak. Jadi mereka bilang bahwa ini adalah pesan dari pacarmu yang sekarang. Jadi dia mengatur sandiwara seolah-olah pacarnya si Daniel yang sekarang ini menyerang Jennifer Penn. Jadi untuk menakut-nakuti bahwa kamu jangan dekat-dekat si Daniel lagi. Dia mengarang sandiwara seperti itu. Ekstrim banget nih si Jennifer. Aduh, mulai stres nih anak ya. Hingga waktu berlalu, si Jennifer udah mengalami siksaan batin ya, siksaan batin, udah ditinggal pacarnya, udah orang tuanya kayak gitu. Hingga pada bulan Maret tahun 2010, si Jennifer udah gak kuat. Dia menghubungi temennya waktu masa SMA dulu, itu namanya si Andrew Montemeyer. Jadi si Andrew Montemeyer ini temennya masa SMA-nya si Jennifer, cuman si Andrew ini termasuk anak yang nakal pada waktu itu. Dia bilang ke si Andrew, gua mau ngebunuh orang tua gua mau ngabisin dua-duanya. Itu udah saking gak kuat, udah saking otaknya udah beku, stres gitu ya. Gua mau ngebunuh mereka berdua. Tolong kenalin gua sama orang yang bisa melakukannya. Si Andrew kemudian memperkenalkan kepada temannya namanya Ricardo. Ricardo ditawari duit itu sebesar $1.500 buat ngebunuh orang tuanya si Jennifer Penn ini. Jadi rencananya dia ngatur untuk ngebunuh di tempat parkir tempat kerjanya orang tuanya ini. Jadi pada saat mereka pulang kerja, di tempat parkir mau menuju mobil, ditembak seperti itu. Cuman pada saat itu si Ricardo ini menolak, dia nggak mau gitu kan, karena memang dia bukan seorang pembunuh sejati ya, dia nakal gitu. Temennya si ini tadi kan memang nakal tapi nggak sampai membunuh gitu, makanya dia menolak. Tapi si Jennifer ini nggak nyerah, dia nyari lagi pembunuh bayaran. Jadi pada saat itu si Daniel sama si Jennifer Penn ini udah mulai baikan lagi hubungannya gitu. Jadi mereka ini udah mulai pacaran lagi. Rupanya si Daniel ini udah mutusin pacarnya yang lama gitu. Nah, si Daniel ini mencarikan pembunuh untuk si Jennifer Penn. Akhirnya ketemu nih seorang pembunuh bayaran. Dia benar-benar seorang pembunuh profesional nih. Namanya itu Lanford Roy Carford. Si Jennifer ini menawarkan uang sebesar $10.000 untuk menghabisi kedua orang tuanya. Jadi memang dia berani ya bayar mahal itu, karena dalam pikiran dia, kalau orang tua gua mati, gua bakal dapat warisan sebesar $500.000. Jadi itu semua udah dia hitung nih untung ruginya nih. Dia bakal kaya dan sama si Daniel bakal tinggal bersama di rumahnya. Hidup gua bakal bahagia, itu yang ada di pikiran si Jennifer Penn ini. Jadi dalam melakukan aksinya ya, si Lanford ini nggak sendiri, dia mengajak dua lagi nih temennya, si David sama si Eric namanya. Jadi mereka bertiga inilah yang berencana untuk membunuh kedua orang tua si Jennifer Penn. Jadi dalam pelaksanaannya si Lanford ini dikasih handphone, dikasih iPhone tuh sama si Jennifer. Ini telepon adalah khusus untuk komunikasi kita berdua. Jadi si Jennifer ini memang merencanakan dengan sedetail-detailnya ya. Semua rencana pembunuhan orang tua ini benar-benar direncanakan dengan sangat matang gitu. Hingga tiba saat waktunya eksekusi dilakukan pada tanggal 8 November 2010. Waktu itu aktivitas kedua orang tua Jennifer beraktivitas seperti biasa. Si bapaknya itu baca koran, kemudian berangkat tidur. Sedangkan ibunya pada sore harinya pergi bersama teman-temannya. Pada malam sekitar setengah 10 malam ibunya datang
kemudian tidur. Nah, adiknya si Felix ini dia tidak berada di rumah. Adiknya sedang menginap di rumah temennya. Si Jennifer ini seperti biasa. Pak, Bu, selamat malam, aku tidur ya. Jadi si Jennifer ke kamarnya pura-pura tidur. Tapi pintu rumahnya itu tidak dikunci. Sengaja tidak dikunci biar nanti yang 3 orang calon pembunuh ini bisa masuk ke rumahnya. Sekitar jam 10 malam setelah si orang tuanya ini diperkirakan sudah tidur lelap, si Jennifer memberi kode. Jadi lampu di ruang tamu itu dicek-cek dinyalakan hidupkan gitu. Itu kode buat si pembunuh bayaran yang 3 orang ini untuk mulai beraksi. Si 3 orang ini masuk ke rumah, langsung menuju kamar orang tuanya. Si bapaknya ditodong pistol, langsung ditembak kepalanya, ceger, ceger 2 kali. Begitu juga ibunya, langsung ditembak kepalanya, das, das. Pada saat itu yang melakukan eksekusi adalah 2 orang, si Langford dan si Eric. Sedangkan yang satunya si David, dia itu sedang transaksi dengan si Jennifer. Jadi Jennifer ngasih uang muka $2.500 di ruang tamu di bawah. Yang di atas terdengar suara tembakan, ceger, ceger, ceger 4 kali. Sehingga kedua orang tuanya ini sudah terlihat tewas. Kemudian Langford dan David membungkus mayat kedua orang tua Jennifer. Mereka membungkus dibawa ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini si Langford masih nambahin lagi nih, ditembak lagi si bapaknya tuh, dar, ibunya juga tembak lagi di bawah tanah itu. Sedangkan si David ke ruang atas bersama si Jennifer ini. Kemudian setelah beres menaruh mayat di bawah tanah dan setelah beres cari uang gitu kan, di atas-atas tuh si David sama si Jennifer tadi, si 3 orang ini melarikan diri. Setelah ketiga temennya itu ya, pembunuh tadi itu udah aman kabur gitu dari rumahnya, dia langsung berpura-pura menelpon 911. What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Did it sound like gunshots? I don't know what gunshot sounds like. I just heard a pop. I'm okay. My dad just went outside screaming. Do you think your mom is downstairs too? I don't hear her anymore. Please hurry. I don't know what's happening. Polisi langsung datang ke tempat kejadian. Ternyata guys, bapaknya si Jennifer ini masih hidup loh. Meskipun dia udah ditembak beberapa kali ya, dia masih hidup, merangkak sekuat tenaga keluar rumah. Kemudian bapaknya langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Toronto, langsung mendapatkan perawatan secepatnya. Sementara itu beberapa jam kemudian si Jennifer diinterogasi ke kantor polisi. Dia menjalani interogasinya yang pertama di kantor polisi. Jadi pada saat pengakuannya ini tentang pembunuhan itu, ceritanya itu ada beberapa orang perampok telah menyerang rumah dia gitu, menyatroni rumah dia. Si bapak ibunya ini dibawa ke ruang bawah tanah, terus ditembak dua-duanya oleh para perampok itu. Sedangkan si Jennifer sendiri, dia diikat tangannya di tangga. Jadi dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak gitu karena tangannya diikat oleh perampok. 2 hari kemudian si Jennifer ini kembali dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan interogasinya yang kedua. Si polisi ini nanya, kamu gimana cara menghubungi 911? Kan tangan kamu kedua-duanya terikat di tangga. Gimana cara kamu nyari handphone terus menghubungi 911? Away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay? Now, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone, and how do you make the phone call? 911? Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes?
So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Nah, dari sinilah kecurigaan polisi bermula. Mereka mencurigai Jennifer Penn ini sebagai pelakunya. Kemudian kecurigaan dari polisi ada lagi. Jadi si polisi ini curiga, kenapa perampok ini nggak ngambil mobilnya si orang tuanya Jennifer, sedangkan kuncinya jelas-jelas ngegantung di sebelah pintu masuk. Itu kecurigaan kedua. Terus ketiga, kenapa hanya orang tuanya yang ditembak mati, sedangkan Jennifer tidak ditembak dan tidak terluka sedikit pun. Jadi ini 3 kecurigaan yang kuat ya, sangat kuat banget ini, sangat mencurigakan gitu. Hingga sejak saat itu polisi diam-diam menugaskan petugas kepolisian untuk mengawasi si Jennifer ini secara diam-diam. Tiap hari dia diawasi kegiatannya. Hingga pada tanggal 12 November di rumah sakit Toronto, orang tua si Jennifer ini, bapaknya itu siuman. Dia sadar meskipun mukanya hancur. Jadi ada bekas tembakan sama serpihan-serpihan pistol itu di mukanya. Tapi dia otaknya masih dapat berpikir dengan normal. Dia bilang bahwa pada saat kejadian dia melihat anaknya si Jennifer itu sempat ngobrol di ruang tamu. Jadi ruang tamu itu kan waktu itu si Jennifer ngobrol sama si David memang ya. Jadi rupanya si bapaknya ini pada saat kejadian dia tidak tidur ya. Jadi dia sempat ngelihat dulu ke ruang tamu seperti itu, baru yang 2 orang ini masuk ke kamarnya untuk menembak dia. Seperti itu sepertinya kejadiannya ya. Selain itu, si bapaknya Jennifer ini pada saat dibawa ke ruang bawah tanah itu, dia kan berarti masih sadar ya, masih rada sadar. Dia melihat si Jennifer ini nggak diikat tangannya gitu. Dia biasa aja si Jennifer ini. Makanya semakin yakinlah akhirnya polisi karena udah ada kecurigaan tadi dan ada saksi yang menguatkan, yaitu bapaknya si Jennifer Penn. Pada tanggal 22 November 2010, si Jennifer Penn ini kembali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk melakukan interogasinya yang ketiga. Jadi dalam interogasi yang ketiga ini polisi melakukan dengan teknik rate ya. Jadi kalau teknik rate ini suatu teknik yang digunakan menginterogasi seseorang yang dicurigai dengan cara berbohong gitu loh. Jadi si penginterogasi ini atau si polisi ini berbohong. Dalam kasus ini dia seolah-olah punya komputer canggih kepolisian ini. Komputer itu bisa menganalisa setiap gedung yang ada di Kanada, yang ada di Toronto itu. Jadi di rumah si Jennifer ini pada saat itu ada kejadian apa itu bisa kelihatan dari satelit. Kemudian komputer canggih polisi ini juga bisa menganalisis kebenaran dari setiap ucapan yang diucapkan oleh Jennifer. Jadi Jennifer, kamu percuma deh, kamu mau bohong juga, apapun yang kamu katakan kami bisa tahu bahwa kamu bohong atau enggak. Dan pada malam pembunuhan atau pada malam kejadian kami juga tahu seperti gimana itu kejadiannya. Jadi si Jennifer ini akhirnya percaya gitu ya. Percaya, dia akhirnya terus mengaku semua kejahatannya diutarakan, kejadiannya semua diutarakan. Siapa pelakunya, siapa saja, terus transaksi dengan pembunuh bayaran semua dijelaskan ke kepolisian. Last things I heard them say was, you lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. And I think I heard my mom say or moan or something, and then they did one more before they left, and then one of the guys said, we have to go now, it's been too long. Kemudian polisi segera bergerak cepat untuk menangkap para tersangka 3 orang yang dibilang oleh si Jennifer Penn ini, si David, si Eric, sama si Lanford. Setelah mereka tertangkap, lanjut ke persidangan. Persidangan pertama dilakukan pada tanggal 19 Maret tahun 2014.
Jadi persidangan ini berlangsung sekitar 10 bulan ya, lama juga nih persidangannya. Karena semua tersangka ini mengaku bahwa mereka tidak bersalah. Mereka ngotot kami tidak bersalah, bukan kami yang melakukan pembunuhan. Kok masih bisa-bisanya ya, padahal kan udah jelas ya. Akhirnya polisi menunjukkan bukti-buktinya. Bukti-bukti dari polisi adalah dari ponsel ya, dari ponsel yang diberikan ke si Langford tadi itu kan oleh Jennifer Aipon itu. Jadi kepolisian melacak pergerakan si ponsel ini. Jadi maksudnya si ponsel ini kemana aja itu bisa kelacak gitu. Sampai isi-isi pesannya itu apa aja itu bisa kelacak dari ponsel itu. Akhirnya dari bukti yang diajukan oleh polisi itu mereka tidak dapat mengelak. Hingga pada tanggal 13 Desember 2014 keluar keputusan hukuman dari pengadilan. Mereka berempat ini, Jennifer, Daniel, Langford, sama si David dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa 25 tahun tanpa pembebasan bersyarat sama sekali. Ayah Jennifer memohon kepada pengadilan bahwa si Jennifer ini tidak boleh untuk menghubungi siapapun keluarganya. Jadi saudara-saudara dimanapun itu satupun tidak boleh berhubungan dengan Jennifer. Si pengadilan mengabulkan permintaan dari ayah Jennifer tersebut. Pada 2016 Jennifer Penn mulai menjalani masa hukumannya. Dia menjalaninya di Grand Valley Institution of Women di Ontario. Itu penjara khusus wanita ya hingga saat ini. Jadi kalau sekarang baru 4 tahun ya dia jalani, jadi masih ada di sana dia. Mungkin segitu dulu ya kisah tentang Jennifer Penn ini. Sebenarnya dari kisah ini saya tuh rada ragu ya, kalau dari awal itu yang harus dipersalahkan ini siapa sih gitu loh. Apakah Jennifer itu memang anak jahat yang benar-benar bersalah 100% karena telah menghabisi orang tuanya, atau orang tuanya yang terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya untuk selalu menjadi yang terbaik? Tulis kalian nanti di komentar ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga kisah ini dapat mengisi hari kalian. Thank you and see you.